lanjut dari yang terakhir, writing middleware ya. Sekarang kita coba, kalau kemarin baru istilahnya kulitnya aja gitu, tentang gimana sih cara bikin middleware, nulis middleware. Nah sekarang bagian guide using middleware ini jadi lebih detail lagi gitu, lebih lengkap lagi. Jadi kayak ini nih, ada middleware level di aplikasi, di level router, ada error handling, ada built-in, ada third party middleware. Nah jadi dibilang Express itu routing sama middleware aja ya sebenarnya intinya. Bukan intinya itu aja, simple banget ya nerjemahinnya. Jadi middleware itu pokoknya fungsi yang punya akses ke request object, response object, sama next middleware fungsi di dalam request response cycle di aplikasi ya. Nah next middleware ini jadi variabel, sebenarnya itu kan variabel next ya, tapi sebenarnya itu adalah middleware fungsi. Jadi bisa diinvoke ya, namanya fungsi ya, bisa dijalanin variabel yang isinya fungsi. Ini udah kemarin kita juga udah bahas juga kan di writing middleware, ini sama nih. Nah jadi dia bilang Express aplikasi itu bisa pakai ini nih, jenis-jenis middleware ini. Ada di level aplikasi, ada di level router, error handling, built-in, sama yang third party. Jadi kita bisa ngeload tipe-tipe 5 tipe middleware ini. Nah kalau aplikasi level middleware itu kita ngebind pakai app use atau app method. Jadi contohnya kayak gini, app use langsung ke middleware fungsi ya kan, baru next. Nah ini yang biasa disebut aplikasi level middleware. Atau boleh juga kalau misalkan ada di sini istilahnya pet ya. Kalau ada petnya di sini bisa juga. Jadi dia dijalankan setiap HTTP request ke pet ini, ke user /1 misalkannya /2, tapi selain itu nggak jalan. Nah terus ini juga di user ID ya. Nah bedanya ini sama ini, ntar kita coba bedanya. Cuma seharusnya ini hanya berjalan di get request, pada pet ini, user/id. Tapi kalau ini any type of HTTP request ya, semua, nggak cuma get. Kalau yang ini cuma get doang. Nah terus ini masih di application ya. Ntar kita coba satu tipe, kita coba ya. Nah ini kayak ada subnya lah, sub stacknya. Sebenarnya intinya kayak ini middleware yang sama kayak yang tadi, cuma kan ini parameter pertamanya petnya ya kan, parameter keduanya middleware-nya. Ini ada lagi nambahin middleware kayak sebelumnya sih, sama kan, di parameter berikutnya nambahin middleware lagi. Nah terus ini apa nih, nah dia bilang the second route will not cause any problem, but it will get this request. Nah ketika kita punya dua yang kayak gini nih, app get sama ya, sama-sama petnya sama juga, metode sama juga, get bukan use. Nah dia bilang yang kedua nggak akan nyebabin ya, istilahnya nggak akan ada respon apa-apa gitu, karena root pertamanya udah mengakhiri
request response cycle ya di sini. Kemarin kita juga udah uji kan, kalau bisa kita akhirin kayak gini ya udah dia nggak lanjut ke selanjutnya. Jadi nggak akan ada efek apa-apa sih yang kedua ini. Nah, untuk melanjut untuk skip lah gitu, untuk lanjutnya kalau mau lanjut ke root berikutnya itu next root nih, ya kan? Jadi next root ini cuma bakalan bekerja kalau kita pakai app titik method, misalnya app titik get gitu ya, atau router titik get gitu. Pokoknya app atau router baru dilanjutkan metodenya. Contohnya ini. Nah, dia di sini pakai next root nih. Jadi misalkan dia kasih pengecualian jika user ID-nya jika parameter ID-nya 0, lanjut ke root berikutnya. Tapi kalau enggak, next saja. Nah, ini next ini lanjutnya ke mungkin ke sini, ntar kita coba juga ya. Ini bedanya next root sama next doang nih apa nih sebenarnya? Bisa jadi ini nih. Kalau next root ke sini, kalau next doang ke middleware berikutnya, yaitu sini. Harusnya logiknya gitu sih ya, karena ini dianggap root juga sih. Ntar kita coba. Oh, ini kok banyak. Ini baru application level ini. Oh iya benar, nggak apa-apa, kita bahas dulu baru ntar kita coba. Selanjutnya jadi nyampe mana? Nyampe sini, oke. Nah, middleware juga bisa kita declare sebagai array ya, supaya bisa diusable, bisa digunakan kembali. Nah, misalnya kita bikin sini fungsi, habis itu kita jadiin sebuah array, fungsi-fungsi tersebut kita masukin ke dalam sebuah array di dalam variabel namanya logstack. Nah, nanti ketika kita punya istilahnya punya satu endpoint, kita bisa masukin istilahnya bukan masukin, bisa nerapin middleware di situ. Jadi sebenarnya kan ini kalau kita taruh sebenarnya ini fungsi ini ada di dalam sini nih, ya kan? Kayak di parameter keduanya ada sebuah array yang isinya 2 middleware gitu kan. Tadi di atas bisa kita ngedefine middleware di parameter kedua, di parameter ketiga kayak gini kan. Ini kan sebenarnya kayak gini, cuma dia diletakin ke sebuah variabel yang isinya array. Nah, middleware bisa begitu. Jadi nulisnya juga lebih singkat di sininya, dan juga bisa digunakan kembali. Nah, itu untuk application level ya. Nah, kita langsung coba aja nih. Kita langsung coba satu-satu. Bener gak sih gitu, atau salah apa gimana gitu, atau efeknya gimana, kita harus tahu juga kan. Oke. Nah, kita masih lanjutin yang di sini. Oke ya. Ini biasa ya app use. Cuma kita coba aja deh. Kalau app use ini kan executed every time the app receive a request. Jadi request apapun, endpoint yang manapun, peta manapun, ini bakalan jalan. Kita coba ya. Kita start. Ini kita jalanin app use. Nah, ini boleh kayak gini langsung ya. Nah, ini refresh next. Nah, selanjutnya kita ngekonsolok aja. Konsoloknya di sini time aja sih ya. Di sini kita bisa jalanin date titik now. Nah, selanjutnya kita next gitu ya, maksudnya lanjut aja gitu. Nah, kita coba akses endpointnya. Nah, ini jalan nih ya, ini jalan ya, ada 2 dong. Ini saya matiin dulu ya.
Nah ini sebenarnya ini middleware-nya. Nah ini kita pindahin codingan dulu deh, biar jangan misah-misah. Nah itu sebenarnya sama kayak yang app use kemarin kita sih, cuma bedanya kemarin kita udah pisahin file kan. Cuma ini buat ngebuktiin aja kalau ini jalan, endpoint user pun jalan ya. Nah kita uji lagi nih pakai Insomnia. Kalau metodenya lain, ini kan cuma metode get. Kalau dari browser kan metodenya get. Kalau kita pakai Insomnia, kita ganti coba metodenya kayak yang lain, dia harusnya tetap jalan juga. Coba ya. Waduh, loading. Oke. Nah ini kita coba misalkannya user terus tapi metodenya post, dia jalan nggak? Nah dia jalan ya. Coba ya kita enter dulu, kita jauhin. Dia jalan nggak? Nah jalan ya. Coba saya jauhin lagi. Misalkannya saya get put di sini put. Nah dia jalan lagi. Jadi apapun metodenya, dimanapun endpointnya, pakainya Express.js. Wede, kok jadi kayak iklan apa gitu? Nggak, maksudnya intinya kalau app use di application level middleware itu every time ya, fungsinya executed every time the app receive a request gitu. Jadi apapun requestnya, mau metodenya apapun, ke endpoint manapun, ke path manapun, pasti dijalanin gitu, intinya itu ya. Nah kalau ini semua type dijalanin HTTP request, cuma bedanya pada endpoint itu aja ya. Nah coba misalkannya gini, saya mau di sini tinggal tambahin aja sih, saya mau ini cuma jalan di users. Misalnya gini, misalnya coba ya. Nah saya jalanin slash doang biasa. Ini saya kasih, nah biar ini sub. Nah, ini nggak jalan nih, dia cuma jalan sini doang nih, dia nggak jalan yang time ininya ya. Sekali lagi deh ya, nggak jalan. Cuma kalau saya ke users, masuk dia supaya jangan ada dusta antara kita. Nah andai pun saya ke user, metodenya delete, nah dia tetap jalan, dia hanya jalan di path user misalkannya gitu. Jadi itu. Nah ini, nah kalau misalkan saya cuma mau di path tertentu tapi cuma metode get doang, metode yang lain enggak, ya udah berarti jangan app use tapi app get. Maka ketika nge-get user dia bakalan jalan sebentar. Nah ini udah, coba ya, ini jalan. Tapi kalau misalnya saya ganti yang metodenya yang lain, misalnya delete ini, send, maka dia nggak jalan, dia cuma jalan endpointnya doang tapi middleware nggak jalan gitu. Jadi kalau misalnya mau cuma get, atau mau cuma post, atau mau cuma put, atau mau cuma delete, nah bisa. Tapi kalau mau berlaku semua, use gitu ya. Kalau mau berlaku semua endpoint, bukan cuma user, ini hapus itu. Kok udah kayak, wih, rusuh. Kok udah kayak ini ya, motivator ya. Ya udah itu ya. Ini sama, cuma bedanya ya ini kayak middleware lagi. Coba ya, kita coba deh. Makanya ini original URL, coba ya. Di sini saya mau kasih dia di endpoint user. Selanjutnya saya mau di sini console log request URL, ambil dari tag original URL. Next, kemudian di sini saya ada callback lagi, middleware fungsi lagi ya. Nah, tag test next. Kemudian di sini saya console log request type-nya misalkannya tag, ada nggak request type method ya, kenalnya tag method dia. Nah, kemudian saya next lagi. Nah, coba ya. Jadi ini seharusnya jalan dua-duanya sih. Coba kita jalanin, refresh. Nah, jalan dua-duanya ya. Itu aja sih.
selanjutnya, nah kalau misalkannya kayak tadi, nah dia ngebolehin kita untuk multiple routes. Nah bisa gini nih, boleh aja. Nah cuma dibilang kalau misalkannya satunya udah diselesain cycle ya, maka ini ya kayak nggak ada gunanya sih, kayak nggak dijalanin, nggak ngefek lah gitu. Coba ya kita uji ya di laboratorium di TB. Apaan sih? Nah misalkannya ini udah begini, udah jalan, kita boleh-boleh aja nih bikin kayak gini, app get. Nah ini app get aja ya, kita kenain di get aja. Ini boleh aja nih get lagi. Nah sini ada fungsinya middleware lagi. Nah di sini saya jalanin, misalkannya konsol aku dipanggil, misalnya gitu ya. Tapi kalau kayak gini ini jalan nih, middleware ini jalan nih. Coba ya, kita lihat. Enggak dong. Makasih loh app get. Oh ininya slash users ya. Nah dia dipanggil tapi ngeblank ya, karena nggak dilanjutin prosesnya, nggak di next ya. Nah cuma kalau misalkan di sini kita udah sudahi, sudah jangan panggil si aku misalkannya ya. Nah maka udah selesai nyampe sini prosesnya, sampai di sini, tapi nggak dilanjutin ke selanjutnya. Sama kan kayak contoh ini kan, dia udah reset, ya udah ini nggak akan dilanjutin. Nah ini skip, untuk nge-skip ke next route. Nah ini bedanya, kita coba bedain next route sama next aja gitu ya. Misalkannya saya mau di sini aja sih sebenarnya. Ini kalau saya next ya, saya jalanin. Oh ini harusnya reset aja, proses selesai gitu ya. Nah ini kalau next biasa dia kesini nih. Oke, coba kalau kita bikin next route ya. Nah ini next biasa ya. Coba kalau kita bikin, kita bikin next route nya di sini aja ya. Yang terjadi apa? Tuh, lihat dari users ya, dari sini request URL, dia nggak masuk ke sini, tapi masuknya ke route berikutnya. Nah, kok proses selesai. Tapi kalau kita next doang tanpa route, dia lanjutnya ke istilahnya ini nih, fungsi middleware berikutnya. Tapi kalau next route dia ngelewatin ini, dia lanjut ke sini. Coba ya. Nah, di jalan 1 ini, yang ini, jalan 2 yang ini, baru lanjut yang ke sini. Nah, tapi kalau next route, dia nge-skip ke middleware, ke route berikutnya langsung. Nah, nggak masuk ke sini deh. Gitu sih. Namanya juga next route ya, bukan next middleware gitu. Itu aja sih bedanya. Selanjutnya, nah dia juga boleh di define kayak array gini ya. Tadi kita udah coba, sekarang kita udah bahas, kita sekarang coba nih. Kita mau bikin 2 fungsi. Misalkannya namanya log original URL. Nah ini sebenarnya kita ini sih. Ini saya cut. Nah gitu ya. Dah boleh. Nah ini kedua fungsi, namanya misalkannya request type nya ya. Nama fungsinya dibikin log metodenya. Nah gini ya, cuma dia bukan raw function biasa aja. Nah ini kita boleh nih kayak gini nih, di sini array. Nah kita arraynya bikin aja deh, misalkannya const logs misalkannya ya. Nah di sini kita bisa log nama fungsi yang pertama, nama fungsi yang kedua, dan seterusnya. Nah di sini kita tinggal panggilnya nama variabelnya. Nah nanti namanya bisa disesuaikan ya, apa array middleware, logs apa gimana, supaya menggambarkan gitu. Nah ini udah. Nah kita juga boleh juga kan ini array. Nah ini kita jalanin dulu deh. Hasilnya sama ya.
Nah ini kalau misalnya jangan extrude sama aja hasilnya kayak yang tadi. Nah kalau misalnya kita ada mau nambahin lagi di sini, misalkan nih saya mau nambahin lagi dong di sini, boleh nggak? Boleh aja, nambahin lagi satu callback lagi gitu ya. Nah ini di sini bikin request next, boleh. Sama aja sebenarnya kayak ini, lanjut ke sini gitu, apa-apa. Oke ya. Tuh, nah itu untuk yang application ya, application level middleware. Nah untuk yang router level middleware dan selanjutnya kita buat terpisah aja.